Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eni Rose, fasil kami. Yang kami hormati Ustadz Misbahul Munir, PP kami. Yang kami selalu banggakan rekan-rekan CGP Angkatan 7 ini. Yang kami hormati instruktur di Diklat Guru Penggerak ini. Terima kasih atas segala bimbingan dan nasihat maupun arahannya. Tibalah waktunya kita di modul 2.3. Ini sudah separuh lebih perjalanan kami calon guru penggerak angkatan 7. Saya Heru Nur Ikhwan. Mohon izin hari ini kita tiba di koneksi antar materi modul 2.3. Alhamdulillah, dari perjalanan panjang yang kita sudah lewati bersama rekan-rekan dan semua pihak yang membantu, termasuk keluarga yang mendukung. Tadi malam saya sampai jam 1:04, yaitu mempelajari Tirta. Karena sore ini kami harus praktek menjadi seorang coach, bagaimana struktur perjalanan komunikasi yang mengalir seperti air harus terjadi, yaitu Tirta. Apa itu Tirta? T tujuan. Ntar dulu, sabar. Kita bahas nanti pada partnya. Good. Nah, judul modul kali ini adalah coaching untuk supervisi akademik. Nah, kenapa kok coach? Ustaz, coach itu kan adanya di sepak bola. Kenapa dibawa ke dunia pendidikan? Ternyata Bapak Ibu rekan CGP, guru-guru hebat, ya coaching ini memiliki banyak keistimewaan. Kalau kita lihat metode pengembangan diri itu ada beberapa. Ya, kita sebutkan saja contohnya mentoring, ada kan mentoring. Terus yang kedua, counseling, ada training, ada fasilitasi, ada apa lagi? Dan ada coaching. Nah, why coaching kan gitu. Baik, mari kita lihat secara sepintas perbedaan secara garis besarnya ya. Kalau mentoring itu adalah ada seorang mentor, ada seorang mentee, ada mentor, ada mentees, ada mentors, ada mentees. Nah, itu adalah proses pemindahan ilmu pengetahuan atau ya pengetahuan dari mentor ke mentee, begitu. Proses transfer pengetahuan. Baik, itu pengertian garis besarnya. Anak-anaknya nanti detailnya tidak jauh dari itu. Kemudian kalau counseling itu antara counselor sama client. Nah, counselor and clients. Tujuannya adalah memecahkan masalah. Nah, ini memiliki bentuk komunikasi dan cara-cara berpikir, paradigma berpikir yang tentu tidak sama dengan mentor tadi. Selanjutnya tadi saya sebutkan ada fasilitasi. Nah, fasilitasi ini ya seperti namanya, memang dia berdiri netral, tidak memihak pada manapun dan memfasilitasi agar berjalan dengan baik, gitu saja. Ya, untuk meningkatkan ya efektivitas sesuatu penyelesaian, dia menjadi seorang facilitator, gitu. Ya, tapi sifatnya lebih netral dibandingkan dengan yang sebelumnya, mentoring dan counseling. Berikutnya training. Nah, training ini umumnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berjangka panjang, terencana, terjadwal, biasanya durasinya agak panjang, yaitu usaha terencana untuk mencapai keterampilan atau kecakapan tertentu yang telah ditetapkan. Itulah training. Nah, sementara coaching, what is it? What is coaching? Simply coaching is, yaitu kegiatan, ini menurut Bu Eni Rose ini saya catat, ini saya tidak di LMS, ini saya mencatat komen atau nasihat Ibu Fasil kami menuliskan begini, dan ini saya jadikan dasar berpikir ya. Coaching adalah kegiatan melibatkan orang yang berpengalaman, yaitu coach, membantu orang belajar atau coachee dalam mengembangkan keterampilan dan kepribadiannya untuk meraih kesuksesan. Ya, diriwayatkan oleh Ibu Eni Rose. Nah, secara garis besar di LMS juga demikian, bahwa coaching itu adalah orang yang membantu orang lain untuk menemukan jalannya yang paling efektif. Solusi-solusi dan keputusan-keputusan ada di coachee. Hanya coach ini menuntun ke arah sana. Coach tidak memberikan nasihat-nasihat, pilihan atau saran-saran, tidak.
Coach menggali sebanyak-banyaknya fakta dan peristiwa dari yang dialami oleh coach, kemudian membimbing coach untuk menemukan jalan solusinya, baik itu masalah maupun terobosan maupun ide. Ya, sesungguhnya simply we can say that coach belajar dari dirinya sendiri. Kenapa demikian? Ya karena sesungguhnya yang mengalami itulah yang lebih pas untuk membuat keputusan mana yang terbaik, mana yang dirasa lebih mudah dan lebih cepat untuk menuju tujuan, mana yang dirasa mampu dan tidak mampu, itu coachnya yang tahu. Coach memancing ke arah sana saja. Nah, itulah bedanya. Sehingga solusi yang dihasilkan nanti lebih bermakna karena berdasarkan intrinsic sources dari si coach tadi. Good. Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan. Nah, terus apa coach ini? Coaching ini apa? Ya, kita mulai fokus ke coaching. Pilihan di LMS untuk seluruh CGP dalam menjadi pemimpin pembelajaran nanti, coaching inilah yang dipilih oleh para pakar yang menciptakan LMS ini dan tim tentunya dari pusat kita melaksanakan. Nah, Bapak sekalian, konsep umumnya sudah kita bahas tadi. Jenis-jenis metode pengembangan diri ada, sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana sih alam berpikir coaching ini? Maka dari itu ada 4 paradigma. Ya, ada 4 paradigma berpikir coaching. Yang pertama, dalam coaching itu adalah seorang coach fokus pada coaching. Nah, kalau kita ya rekan guru biasanya coach ya fokus pada coaching. Terus 2, bersikap terbuka dan ingin tahu. Jadi seorang coach wajib memiliki 4 paradigma berpikir ini. Nanti juga ada mendengar menggunakan rasa. Nah, ini salah satu item untuk memenuhi bersikap terbuka dan ingin tahu. Ceritanya gimana sih Anda? Digali terus, digali lah gitu. 3, memiliki kesadaran diri yang kuat. Ya, tidak boleh seorang coach tidak sadar ya. Kesadaran diri yang kuat artinya memiliki kemantapan dalam hal berpikir, emosi yang stabil seperti yang sudah kita pelajari di KSE. Nah, nanti kita kaitkan dengan KSE ini. Nah, good. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ya, ini salah satu keterampilan coach yang harus kita latih hari ini. Kita mampu menerawang melihat sesuatu dari coach ini bahwa kedepannya dia bisa menuju ke masa depan yang peluang-peluang baru, tentunya untuk kebaikan. Nah, good. Itu 4 paradigma dari coaching. Selanjutnya ada prinsip-prinsip coaching. Ini yang harus kita ingat betul di awal. Prinsip coaching yang pertama adalah hubungannya adalah kemitraan. Antara coach sama coachee adalah kemitraan. Bentuk komunikasinya adalah bentuk komunikasi emansipasi, setara. Nah, namanya mitra itu setara. Kalau atas bawah namanya ya bawahan atasan. Ada direktur, manajer ada supervisor ada ya bawahnya karyawan gitu. Tapi ini is a partner, mitra. Good. Kemudian prinsip coaching harus mengandung proses kreatif. Proses kreatifnya itu seperti tadi, karena kemitraan harus 2 arah, seimbang 2 arah. Ini tidak tutur-pitutur dari seorang kakek ke cucu. Nah, nanti kamu harus gini, sebaiknya gini, langsung kuliah, jangan nikah dulu sebelum kuliah. Iya betul. Tidak begitu. Coaching sifatnya 2 arah, set. Makanya proses kreatif dan memicu berpikir dari kedua-duanya. Coachnya mikir, coachnya juga lebih mikir karena ditanya. Semua itu kembali pada coachnya itu, kembali kepada yang coachee ya, yang di coach itu namanya coachee. Good. Nah, terus ada prinsip memaksimalkan potensi. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang orang itu bisa melompat 3 meter, padahal dia merasa itu sudah cukup. Padahal dia ternyata bisa 4,5 meter. Kenapa? Ketika dikejar anjing galak. Biasanya 3 meter, tapi ternyata bisa 4,5 dia ketika dikejar binatang galak. Nah, itu yang dimaksud maksimal. Yang disangka sudah mentok, dok, ternyata is not the limit. The limit is some meters ahead. Gitu. Tapi itu belum dicapai. Nah, akan dicapai. Good. Nah, itulah
prinsip-prinsip coaching ada 3, tadi itu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Selanjutnya ada fungsi-fungsi coaching. Fungsi yang pertama tentunya adalah dalam ini coaching kita arahkan kepada dunia pendidikan, yaitu ke supervisi akademik akhirnya nih, supervisi. Wah, ini kalau guru penggerak jadi KS luar biasa ini. Kompetensinya sudah lengkap. Bukan lengkap ya, tapi lengkap. Baik. Yang pertama, fungsi pertama coaching. Fungsi kedua kolaborasi. Nah, fungsi ketiga adalah konsultasi, juga ada konsultasi, dan keempatnya adalah evaluasi. Ini nih fungsi-fungsi coaching dalam supervisi akademik, itu yang dibutuhkan dan kita menguasai itu. Good. Pada akhirnya finally, apa sih tujuan dari coaching ini? Tujuan akhirnya adalah ada 4 secara global, ya, yaitu tujuannya ya pengembangan ada 4, tapi satu tujuannya membuat guru menjadi otonom, menjadi guru yang otonom. Apa itu otonom? Ada 4, yaitu self-directed. Seorang guru yang self-directed, yang tergerak oleh dirinya sendiri, bukan dari eksternal tapi dari internal. Itu hasil coaching diharapkan menghasilkan guru seperti itu. Self-manage, ya, cerdas dan ahli dalam memanage dirinya, tidak usah nunggu dipentung baru jalan. No, ini harapan dari coaching seperti itu. Nah, berikutnya self-monitor, seorang guru yang be able to monitor dirinya sendiri. Terakhir adalah self-modify. Diharapkan dari sisi coaching ini, coach atau guru tersebut bisa menjadi pribadi yang pintar memodifikasi keadaan yang sulit menjadi suatu peluang. Itu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana proses coaching tadi itu? Berkali-kali diulang coaching. Gimana prosesnya? Nah, ini prosesnya adalah yang pertama di situ harus ada unsur mendengar dengan rasa. Apa mendengar dengan rasa ini? Jadi seorang coach diwajibkan menguasai ilmu rasa. Apa itu rasa? Yaitu singkatan dari receive, menerima, kemudian appreciate. Habis itu menghormati, respect kepada coach yang sedang curhat, menceritakan seluruh rahasianya baik maupun buruk kepada coach. Berarti dia percaya pada coach. Kita harus respect, kita harus jaga rahasia, kita harus menerima itu dengan full kehadiran kita, gitu kan. Terus summarize, seorang coach dengan teknik rasa ini harus mampu merangkum seluruh cerita. Jangan sampai lupa apa tadi ceritanya, saya lupa, maaf, saya lagi nggak fokus, saya lagi nulis. Nah, itu berarti tidak rasa. Dia harus hadir sepenuhnya, mampu summarize. Terus ask, dia mampu bertanya. Bertanya apa itu, Ustadz? Pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggiring coaching ke arah solusi. Tapi ingat, solusinya is not from the coach, but the solution is in or within the coaching. Ada di dalam diri coach itu sendiri. Kita memancing ke arah sana, menggali sebanyak-banyaknya untuk ke arah sana. Good. Nah, itu mendengar rasa. Nah, dengan teknik mendengar rasa ini, receive, appreciate, summarize, and ask question, kita akan mampu menjalankan alur percakapan coaching. Alur apa itu? Nah, inilah intinya, yaitu alur percakapan Tirta. Wah, Tirta. Tulisannya seperti Dokter Tirta yang viral. Tirta, T, yaitu tujuan. Pertama kali coach bertemu dengan coach akan menanyakan, tujuan Bapak dari percakapan ini apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini nanti? Wanu Pak, saya berharap saya menemukan solusi untuk ini ya. Oke, set deal. Tujuan sudah di set out, sudah settled, sudah kita sepakati tujuan percakapan ini di awal. Artinya ini percakapan terarah dan tidak dalam bahasa Jawa itu gedabiah kemana-mana. Ini fokus kepada problem yang coach hadapi, gitu. Berikutnya, coach akan mengidentifikasi, ya kan, Tirta, tujuan, I-nya identifikasi. Coach akan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang membuat coach itu terpancing untuk menceritakan sebanyak mungkin hal-hal terkait masalah yang dialami.
Semakin banyak cerita, fakta yang terungkap dan disampaikan ke coach, coach semakin punya banyak ruang untuk membantu berpikir, menemukan jalan keluar. Selanjutnya, setelah fakta-fakta dipaparkan semua, lanjut kita ke rencana. Coach akan menanyakan dari yang Bapak sudah lakukan. Nah, identifikasi tadinya gitu. Apa yang Bapak sudah lakukan? Oh ini tapi belum berhasil. Oke. Dari yang Bapak sudah lakukan itu dan menurut Bapak belum berhasil, dari angka 0 sampai 10, Bapak menyampaikan masih sampai angka 4. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Rencana, alternatif rencana. Apa yang Bapak pikirkan saat ini? Yang bisa kita laksanakan untuk mencapai angka sempurna yang Bapak sampaikan tadi 8. 8 sudah sesuai target Ustadz ya. Berarti kalau 4 ke 8 kurang 4 lagi. Apa alternatif rencana yang Bapak akan lakukan? Oh, gini terus. Apa lagi? Sampai habis. Sampai ketemu 3 rencana ternyata. Wah, kan rencana bagus semua kan? Sudah mencapai rencana apa? Kemudian coach akan bertanya. Ya kapan? Gitu kan. Banyak rencana tapi kan kapan harus jelas. Dan siapa yang akan dilibatkan? Pak, rencananya dalam minggu ini. Bersama siapa? Bersama wali kelas. Datang ke rumahnya, home visit. Karena murid ini sudah 2 minggu tidak masuk. Nah, seperti itu. Kita cari fakta apa. Gitu. Sudah ketemu rencana aksi sudah ketemu, terus terakhir coach akan bertanya. Baik Pak, apa perasaan yang Bapak rasakan saat ini dari percakapan yang kita lakukan ini? Oh, alhamdulillah Pak, saya sudah merasa ada pencerahan dan akan segera saya eksekusi lakukan seperti hasil diskusi kita tadi. Oke. Jadi Bapak dalam percakapan ini sudah merasa menemukan solusi ya? Oh iya Pak, sudah menemukan solusi. Dimana sebelumnya saya merasa buntu. Baik Pak, coach mengatakan lagi nih. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengar berita baik hasil dari yang Bapak lakukan. Kapan kita bisa bertemu lagi? Minggu depan, oke. Minggu depan kita bertemu di tempat yang sama ini ya, sambil santai seperti pagi ini jam ini. Saya kok rasanya ingin tahu hasilnya, tidak sabar lagi ingin mendengarnya. Terima kasih Pak, salaman, deal. Selesailah proses coaching. Percakapannya mitra, mendengarnya dengan rasa, alurnya menggunakan tirta yang jelas, tidak bolak-balik. Jadi awal percakapan tujuannya harus jelas. Kemudian fakta-faktanya harus diungkap dengan identification. Setelah terungkap, apa yang dilakukan juga sudah diceritakan. Kemudian belum berhasil, maka kita akan melanjutkan kepada rencana apa untuk berhasil. Ini. Adakah alternatif yang lain lagi? Ini. Bagaimana perasaan Anda dari percakapan ini? Yang terakhir, ini mengenai tanggung jawab, yaitu apakah sudah merasa menemukan solusi? Iya Pak. Apakah Pak sudah menemukan solusi dari hasil diskusi ini? Good. Nah, terus di antara coaching ada paradigma, ada prinsip coaching, terus ada fungsi-fungsi coaching, ada mendengarkan dengan rasa, ada alur bicara dengan tirta. Ada kompetensi inti lagi yang harus betul-betul dikuasai oleh seorang coach, yaitu 1, presence, yaitu hadir penuh. Jadi sikap bentuk tubuh itu kalau dengarkan orang bicara itu hadir penuh. HP mati kan ya. Sekali cek WA WhatsApp. Ya jangan, pokoknya HP langsung mati. Ya HP tinggal fokus. Jangan, ya gimana Pak ceritanya? Oh ya, apa tadi? Oh iya. Terus apa? Ulang. Nah ini is not presence, tidak hadir sepenuhnya. Seorang coach tidak demikian. Coach mantep, menyimak dengan baik karena dia sudah menyiapkan dirinya. Apalagi dibayar mahal, siapnya. Menyiapkan dirinya. Terus mendengarkan aktif dengan rasa. Terus yang kedua, tadi kan hadir penuh, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini, untuk mengajukan pertanyaan berbobot, menurut saya senjata yang paling ampuh adalah di bagian identifikasi tadi. Semakin banyak kita mampu menggali cerita dia, coach tadi, semakin banyak ruang bagi kita untuk berpikir ide-ide terobosan dan membantu dia. Tapi ingat, seorang coach tidak bisa memberikan
idenya, dia hanya menggiring ke arah sana. Nanti kalau Bapak sebaiknya gini, itu konseling nanti jadinya. Nah, ketika solusi itu dari kita yang melaksanakan coaching, itu rasanya akan lain dengan ketika coaching menemukannya sendiri dan melaksanakannya sendiri, hasilnya dinikmati dengan sukacita. Ada rasa bangga, rasa berhasil gitu. Baik, itu Bapak sekalian. Nah, ini sekarang kita lanjutkan siklus supervisi gimana? Tadi alur percakapan, sekarang siklusnya. Yang pertama, secara resmi kita harus melakukan pra-observasi. Pra-observasi ini penting untuk mengetahui berbagai hal penting sebagai bahan kita berdiskusi nanti antara coach sama coachee. Kita melakukan pra-observasi dulu. Berikutnya observasi, dan setelah itu pasca observasi. Itulah siklusnya. Pra-observasi, observasi, pasca observasi. Seret, sempurna. Saatnya mengatakan sempurna. Gitu. Nah, di sana ada lembar-lembar, nanti ada lembar percakapan pra observasi, ada lembar percakapan pasca observasi, seperti itu. Baik, itu mengenai proses coaching sudah kita bahas. Ini kalau dituliskan dengan tulisan bisa berhalaman, berkanva-kanva, berhalaman-halaman, gitu ya. Kembali ke tirta. Tirta itu apa sih? Tirta itu sebetulnya adalah bentuk ya, kreatif, padanan dari teori sesungguhnya, yaitu grow. Alur percakapan dalam coaching is called as grow, G-R-O-W. Ya, G-R-O-W. Grow yaitu goal. Kita terjemahkan dalam alam bahasa kita yaitu tujuan. Berikutnya reality. Seorang coach harus melihat reality atau realitasnya. The reality itu kita sebut tadi identifikasi, mengungkap fakta-fakta yang sudah dilakukan, apa, seperti apa peristiwanya, terus panjang itu namanya menelisik reality, melihat reality. Berikutnya rencana. Nah, rencana yang di bahasa Inggrisnya adalah options, berarti pilihan-pilihan. Makanya ada alternatif tindakan apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan itu. Loh Pak, saya ini datang ke jenengan untuk dapat solusi, kok malah ditanya balik, ini gimana ya? Ya kita akan mengatakan, baik, Bapak yang menjalankan di lapangan langsung, tentu Bapak orang yang paling tahu rasanya dan paling fokus memikirkannya dibanding orang selain Bapak. Jadi kalau ditanya solusi, Bapaklah orang yang paling ahli, paling pintar menciptakan solusi untuk masalah yang Bapak hadapi. Not more than that. The other people hanya dengar cerita dan membayangkan, you know? Kalau solusi dari Bapak, maka very good. Gitu. Ya, solusi diberikan oleh orang yang tidak mengalami akan berbeda dengan orang yang mengalami langsung dan bersolusi, berkeputusan, memilih, bertindak, kan lain. Ya itulah. Baik. Terus berikutnya ada will. Will itu tanggung jawab. Dalam tirta TA itu tanggung jawab. Will ini adalah ya ada keinginan untuk terus komit melaksanakan yang sudah didiskusikan tadi menjadi sebuah tindakan nyata yang menghasilkan solusi. Nah, itulah Bapak sekalian. Kemudian ngomong-ngomong soal peran coach, ya, peran coach di sekolah, ya tentu ini sangat banyak perannya nanti. Sebagai apapun kita, kalau kita mampu menjadi coach, maka kita akan menjadi orang yang banyak didatangi oleh rekan-rekan, diminta petunjuk dan kebersamaannya gitu. Apalagi pada titik tertentu sampai di kepala sekolah, ya ini adalah skill wajib yang perlu dikuasai oleh seorang kepala sekolah, yaitu menguasai coaching method ini. Metode coaching ini tidak boleh dilupakan ini. Karena dalam keseharian ada saja bermasalah, baik rekan guru, baik itu tim JS ya, Pak Kebon sekolah, tenaga tendik, guru, wali murid, mbahnya wali murid. Setiap hari akan ada berinteraksi dengan kita dengan berbagai pernak-pernik permasalahannya, dan kita harus mampu untuk melakukan coaching
banyak kelebihan dan keistimewaan di coaching ini. Salah satu yang saya ingat adalah tidak menggunakan bahasa-bahasa yang memojokkan. Misalnya kata-kata mengapa, kita nggak boleh coaching mengapa. Mengapa Anda melakukan ini? Kok bisa loh? Selama ini kemana aja Anda? Kok bisa? Kenapa? Mengapa demikian? Nggak boleh gitu. Itu namanya mengejudge dan membuat orang terpojok merasa bersalah, semakin jauh panggang dari api, semakin jauh dari solusi. Yang ada adalah penyesalan, rasa bersalah, pengakuan dosa, pertobatan, tidak mengulang lagi. Ya, ini is really not a coaching. Tapi ini adalah forum memarahi dan memojokkan. It's not. Coaching membangkitkan orang untuk menemukan solusinya. Nah, terus gimana kaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kaitannya dengan KSE, kompetensi sosial dan emosi. Oh, sangat. Untuk menjalankan coaching, kita membutuhkan KSE, yaitu bagaimana kita mengendalikan diri kita. Manajemen diri, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan sosial, keterampilan berelasi, dan kemampuan berkeputusan yang bertanggung jawab. Di Tirta tadi kan ada tanggung jawab, di KSE ada berkeputusan yang bertanggung jawab, mengambil keputusan bertanggung jawab. Nah, itu KSE sangat berkaitan. Nah, untuk kaitan dengan diferensiasi, nah dalam Tirta, dalam coaching itu ada skill yang namanya tadi tuh mendengar dengan rasa, dengan respect, ask question, dengan receive. Nah itu, maka berdiferensiasi juga gitu. Kita kan prinsipnya mendengarkan sepenuh hati dengan rasa kebutuhan belajar murid. Nah, kamu tuh butuhnya apa sih? Ini Ustaz, lihat rapotnya, dilihat prestasinya gimana. Oh, kamu modelnya ini visual. Kalau Bapak ngajarkan maksa dengan ceramah auditori, you akan lama paham. Oke, Pak Guru akan membuat PowerPoint sebanyak-banyaknya untuk you. Kamu tuh kinestetik. Kalau sudah duduk nonton film yang bagus pun, mendengarkan ceramah dengan intonasi suara yang menarik pun, kamu akan ngantuk juga rasanya. Tapi kalau Bapak sudah berdiri, bergerak, nempel ini, nempel itu, ngambil ini, menemukan teka-teki di satu tempat, kau akan senang. Bapak tahu kamu itu kinestetik. Betul nggak? Betul Pak. Betul Ustaz. Nah ini mendengar, presence, hadir sepenuhnya. Nah itu dalam pembelajaran berdiferensiasi sangatnya membutuhkan skill coaching dan penguasaan KSE, kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi akan sangat tersupport. Good. Sebagai pemimpin pembelajaran, itu is not questionable actually. Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa untuk menjadi pemimpin pembelajaran, kita diminta untuk tampil sekomplit mungkin dengan seluruh pengetahuan dan keterampilan sekomplit mungkin, memiliki pemahaman yang baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, menguasai KSE, menguasai coaching, kemudian dan dulu-dulunya kita juga seorang guru yang memiliki visi, seorang guru penggerak. Ya nggak hanya guru, Pak, seluruh guru nanti harus memiliki visi. Kita memiliki budaya positif. Nah, kan banyak sekali. Kita memiliki sebagai prakarsa, kita mampu membuat bagja untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita. Ini kaitan semua terkait. Modul 1, modul 2 berkaitan semuanya. Final modul nanti adalah modul 3. Hari ini kita sudah tiba di KAM modul 2.3, koneksi antar materi 2.3. Ingat, dalam CGP ini selalu kita menggunakan prinsip alur belajar merdeka. M mulai dari diri, E-nya adalah eksplorasi konsep. Wah, kita belajar dari berhalam-halaman modul itu. Terus konsep R-nya recall, kita tentu berkolaborasi di ruang kolaborasi Google Meet dengan ibu fasil kita, Ibu Inirus, yang selalu kita nantikan kehadirannya. D, yaitu demonstrasi kontekstual. Kita diminta untuk mampu mendemokan, menunjukkan secara kontekstual yang kita pelajari dengan yang kita alami. Merdeka, K-nya adalah hari ini. K
CAM, koneksi antar materi. Ya kan? Terus A-nya adalah merdeka, CAM A, merdeka. K-nya terakhir adalah aksi nyata. Aksi nyata adalah bentuk hasil akhir dan real konkret seperti namanya AN, aksi nyata dari apa yang kita pelajari. Jangan belajar tua pengaplikasinya nggak nyata belas. Makanya kita diminta merdeka, A-nya aksi nyata. Nyata tuh secara fisik kelihatan, secara abstrak bisa dirasakan, itu nyata. Habis baca buku, habis belajar di Rukol, habis ketemu instruktur, fasil PP, apa kenyataan di lapangan, apa mana ini? You berjam-jam di depan laptop LMS, mana hasilnya? Wah, ya aksi nyata ini. Aksi nyata biasanya yang paling berat di LMS. Kita diminta buat seminar 60 menit, 1 jam. Yang sekarang ini nanti akan mengajar di kelas dengan dilihat oleh kawan, rekan sejawat, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah CAM modul 2.2, 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Coaching biasanya di dunia olahraga, hari ini coaching berada di dunia akademik sebagai bentuk untuk melakukan supervisi akademik. Saya meyakini setelah ini supervisi akademik merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan, membahagiakan, dan membuat guru-guru ingin sesering mungkin mendapatkan supervisi. Beda dengan yang dulu. Supervisi adalah tagihan-tagihan yang menakutkan. Mana RPP-nya? Mana promesnya? Kok hari gini belum? Mana kisi-kisi? Mana kartu soal? Gimana Pak Guru ini kok belum buat? Gitu kan supervisi kan? Tagih-tagihan pekerjaan selama setahun kan? Nah, dengan coaching ini akan berubah. Yang di atas berbicara dengan yang di bawah itu sebagai mitra. Tentu tidak serta-merta ini menjadi kok turun pangkat, tidak. Ini hanya alur komunikasi. Tetap Anda atasan. Tetap ada yang dipimpin, tetap ada yang memimpin. Hanya the communication type-nya kita change. Agar apa? Agar mampu mengungkap banyak fakta. Semakin banyak terungkap, nah akan banyak ide-ide muncul menyelesaikan permasalahan yang ada menuju jalan target yang sudah ditetapkan. Gitu ya Bapak sekalian. Menetapkan target juga tentu sudah dengan proses panjang dan kesepakatan. Baik, ini segera saya tidak sabar lagi melaksanakan ini di pembelajaran. Setelah ini puasa Ramadan, terus kita ada beberapa libur, Idul Fitri juga. Nah, habis lebaran nanti tentu ini langsung on das. Langsung kita pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif kita galakkan lagi, visi guru penggerak, terus coaching untuk berbagai permasalahan kita akan lakukan. Nah, baik, insya Allah itu. Terima kasih Ibu Endurus Fasil, Ustaz Misbah PP, para instruktur yang dari pusat, para rekan CGP 7 semuanya, 106 dan semua kelas. Nomor 7 ini mohon maaf atas silap kata dan perbuatan. Hari ini saya CGP 7 Hairun Ikhwan mohon undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa nanti sore di Rukol bersama Fasil untuk melakukan praktik syuting video, praktik coaching. Mau tidak mau harus bisa menjadi coach. Nah ini coach. Oke, siap. Love you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.